Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas keadaan market kripto karena memang ini sempat kita mengalami drop yang cukup luar biasa juga ya kemarin. Nah, kita akan bahas lalu kira-kira apa yang harus kita lakukan dan alasannya tuh kenapa sih kita bisa drop dan lain-lain gitu ya. Kita coba update khususnya untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini dan find atau mendapatkan video ini membantu gitu ya, teman-teman bisa bantu support channel ini dengan cara like videonya dan juga subscribe ya ataupun share. Thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya kali ya. Coba kita update Bitcoin awalnya di sekitar 46.000, sekarang turun ke 42.100, bahkan sempat ke 41.000 gitu ya. Dan ini membuat market crypto rata-rata turunnya cukup drastis juga. Kita bisa perhatikan ini penurunannya sekitar 4,1% untuk hari ini saja. Hari ini. Lalu kita untuk yang lain rata-rata juga mengalami penurunan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk altcoin sendiri ya, masih ada beberapa yang cukup naiknya juga cukup lumayan. Kita bisa perhatikan ini ada Cosmos Atom, ada ini Konos, ini mungkin kripto baru ya, jadi saya belum bisa bahas juga. Ada Cosmos Atom, ada Quan, ada Mana, Harmony One dan lain-lain gitu ya, yang cukup masih performing walaupun rata-rata kalau kita perhatikan ya penurunannya juga lumayan nih. Kita lihat ya, banyak yang mengalami penurunan sekitar 7-10%. Untuk Fahrenheit Index bagaimana? Untuk Fahrenheit Index kita di level 18, jadi bisa dibilang ya kita kembali lagi ke dalam zona extreme fear gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Saya mau memprovide satu perspektif aja gitu ya. Bayangkan ini hanya dalam 1 tahun untuk Bitcoin doang dan kita bisa lihat sentimen ini berubah drastis gitu ya. 364 hari selanjutnya. Kenapa? Kita bandingkan grafik dari si Matthew Hyland. Di sini dia bilang Bitcoin is at the exact same price. Jadi harganya itu benar-benar sama persis. Teman-teman bisa perhatikan di Januari 8 2021 itu kita hit 41.500 dan di sini sentimennya apa? Di sini sentimennya benar-benar positif sekali. Kenapa? Karena di sini Bitcoin lagi all time high gitu. Jadi orang-orang langsung wah, ini Bitcoin bakal ke 100.000 dan lain-lain. Ini di 2021. Lalu kita ternyata di sini di 41.000 ternyata kita mengalami penurunan koreksi sebelum baru kita melanjutkan kenaikan lagi. Berbeda dengan sentimen sekarang. Kalau sentimen sekarang teman-teman bisa bayangkan kita dari 69.000 ya di atas ini. Ini di tahun 2021 nih. Tahun lalu kita di 69.000 all time high-nya, kita turun ke bawah. Sekarang sentimennya apa di bawah sini? Sentimennya di sini pasti bilang, "Wah, nih Bitcoin bakal ke 30.000, bakal ke 10.000." Apakah bisa? Sebenarnya kalau menurut saya kalau ke 10.000 sih enggak. Kalau 30.000 nanti kita coba lihat secara teknikalnya ya. Tapi sentimennya beda banget. Di sini bullish, di sini bearish, banyak yang negatif gitu ya. Nah, kita akan coba bahas lebih ke arah alasannya sih kenapa kemarin bisa mengalami penurunan ya. Nah, coba kita bahas satu persatu. Nah, ini ya, ini sebenarnya alasan secara makro. Jadi bukan dari Bitcoin atau ada di market crypto ada terjadi sesuatu. Ini lebih ke arah secara makroekonomik itu bagaimana. Ya, kita bisa lihat di sini hawkish Federal signals it may have to raise rates sooner to fight inflation. Jadi artinya apa? Artinya di sini Federal, kalau teman-teman tahu Central Bank Amerika yang namanya Federal Reserve gitu ya. Dan dia mau menaikkan suku bunga gitu ya. Suku bunganya ini raise rate atau kenaikan suku bunga ini sooner. Jadi lebih cepat dari yang diperkirakan untuk apa? Untuk melawan inflasi gitu ya. Karena memang kita lihat untuk perkembangan di beberapa bulan terakhir itu inflasi di Amerika nggak terlalu terkontrol, cukup tinggi gitu ya. Dan ini membuat Federal harus naikin suku bunga secepatnya. Dan ini nggak sesuai plan. Dan kalau teman-teman tahu, kalau yang namanya kenaikan suku bunga itu nggak terlalu positif terhadap financial assets juga, misalnya seperti saham ataupun kripto juga. Kita baca coba sedikit di sini. It may become warranted to increase the federal funds rate sooner or at a faster pace than participants had earlier anticipated. Artinya ya ini jadi lebih cepat yang sebelumnya nggak diperkirakan gara-gara adanya inflasi. Dan ini sebenarnya belum ada konfirmasi sih sebenarnya. Kalau kita lihat di bawah lagi, ini belum ada konfirmasi, tapi the probability atau probabilitas dari CME Group atau Chicago Mercantile Exchange kalau tidak salah ya, ini untuk pengamat financial dibilang apa? Kemungkinannya bakal terjadi kenaikan itu sekitar 70% atau lebih besar dari 70%. Jadi cukup besar. Jadi mungkin ini adalah dampak reaksi market terhadap hal ini, di mana Federal naikin suku bunga dan mungkin nggak akan terlalu hot untuk financial asset seperti kripto ataupun saham dan lain-lainnya. Gitu ya, ini secara makro. Lalu kalau kita lihat lagi di sini, ini secara khusus di market kriptonya sendiri. Jadi berpas-pasan dari yang berita ini, berpas-pasan juga di sini Kazakhstan mengalami internet shutdown atau nggak bisa mengakses internet. Lalu apa hubungannya Bitcoin atau market crypto dengan Kazakhstan? Nah, ini ada backstory-nya sebenarnya teman-teman. Backstory-nya apa? Backstory-nya adalah kalau misalnya kita lihat dari chart ini,
Ini apa? Ini adalah Bitcoin mining. Teman-teman tahu kalau misalnya Bitcoin mining itu Bitcoin menggunakan proof of work, dimana harus di mining, bukan di mining dalam arti kita secara fisik ya, tapi ini mining di komputer gitu ya. Kita mining, dan awalnya kalau kita perhatikan ini as of September 2019, di 2019 ini kita lihat percentage negara yang mengambil mining itu rata-rata di China atau sekitar 75%. Kenapa? Karena listrik di sana murah gitu ya dibandingkan dengan negara yang lainnya. Nah, lalu apa yang terjadi di 2021? Di 2021 China mulai kasih regulasi nggak boleh adanya mining dan lain-lain di Bitcoin gitu. Jadi langsung diminimalkan. Dan untuk sekarang apakah China 0%? Sebenarnya kayaknya masih ada tapi kecil sekali gitu ya. Ataupun udah 0, tapi saya kurang update. Tapi intinya China ini mengecil, dia punya percentage alokasinya gitu ya. Nah, kalau China-nya mengecil, yang sebelumnya mining di China itu mereka berpindah kemana? Mereka berpindah ke yang namanya negara Kazakhstan, itu di Asia juga gitu ya, di Central Asia kalau nggak salah ya, Asia Tengah. Nah, kita lihat di sini, Kazakhstan ini menjadi 18% dari total Bitcoin mining itu di Kazakhstan. Ini based on Agustus 2021, mungkin sekarang lebih besar sih. Yang pertama sekarang di Amerika. Dan lain-lainnya. Di sini ada beberapa negara juga yang kita bahas. Jadi sebenarnya Kazakhstan itu adalah negara nomor 2. Makanya ketika terjadi internet shutdown atau mati nih listriknya istilahnya gitu ya, jadi Bitcoinnya nggak bisa di mining gitu ya. The internet shutdownnya kenapa? The internet shutdownnya itu karena mungkin ada, kalau nggak salah ada protes atau demo gitu di Kazakhstan. Dan memang tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk disrupt the protester communications, biar komunikasinya itu terganggu. Tapi mungkin mereka nggak terlalu mikir bahwa Bitcoin ini juga butuh listrik untuk di mining, istilahnya seperti itu ya. Jadi kira-kira itu backstory-nya, makanya nih Bitcoin mengalami penurunan. Lalu itu alasan kedua. Alasan ketiga ini sebenarnya ya hampir sama yang sempat kita bilang juga, kita sempat bahas juga di video ini, bagaimana karena market crypto di 2022, dimana kita bilang secara singkat bahwa leverage di Bitcoin itu tinggi sekali. Ini bahkan walaupun kita turun ya, ini kita malah tetap naik terus gitu. Dan ini menjadi concern sih sebenarnya ya, karena kalau leverage tinggi berarti mungkin kita akan ada volatilitas yang akan tinggi dalam, kalau misalnya ada penurunan di leverage ini ya volatilitasnya akan cukup tinggi secara short term. Nah, kita lihat juga nih dalam liquidation-nya, ini mungkin sudah lewat dari 24 jam ya, tapi kalau teman-teman perhatikan di bawah sini, ini sebagai perspektif aja. Ini kita lihat di tanggal 5 Januari 2022 di sini ya. Ini yang total liquidation, yang warna hijau berarti artinya long ya. Orang-orang yang long, yang buy low, mau beli di bawah untuk jual di atas, tapi kan Bitcoinnya turun gitu. Artinya apa? Artinya mereka terkena likuidasi istilahnya ya. Jadi di sini cukup besar sebenarnya ya, kita kalau bandingkan dengan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang di tanggal 4 Desember, ini tuh paling tinggi untuk selama 3 bulan terakhir dari bulan Oktober ya. Ini paling tinggi di tanggal 4 Desember, sisanya kita hanya mengalami likuidasi tapi nggak terlalu besar. Tapi ini cukup terkena efek sih sebenarnya ya. Bahkan di hari ini pun di tanggal 7 Januari juga ada sedikit kenaikan juga di total number of likuidasinya. Jadi kira-kira itu. Kalau secara on-chain bagaimana? Secara on-chain yang saya lagi perhatikan itu adalah funding rates. Nah, kalau teman-teman kurang tahu funding rates itu apa, funding rates itu sendiri ini ya secara singkatnya. Funding rates itu bisa ngejudge sentimen dari trader, sentimen dari market sendiri. Kalau misalnya funding rate positif, a positive funding rates, artinya apa? Artinya trader-trader ini with long positions akan diharuskan untuk membayar ke short positions. Artinya sentimennya masih cukup banyak orang yang long atau yang cukup bullish lah istilahnya. Sedangkan kalau negative funding rate lebih banyak yang negatif. Itu secara simpelnya, tapi sebenarnya funding rates itu nggak bisa terlalu kita bandingkan seperti itu aja, karena bisa ada orang yang bisa hedging dan lain-lainnya, tapi kita nggak akan terlalu mendetail. Intinya apa di sini? Funding rates still positive for Bitcoin. Ini juga masih baru tanggal 7 Januari juga ya. Funding rates masih positif, dan kalau misalnya kita bandingkan dari beberapa kasus sebelumnya di bulan Juli, di mana kita pada saat kita mau reversal gitu ya, pada saat kita mau reversal jadi ganti tren, karena kan sekarang kita bisa dibilang lagi quote on quote atau tanda kutip lagi downtrend istilahnya ya. Nah, sebelum reversal ini funding rates-nya biasanya negatif, flip negatif dulu baru kita bisa naik. Ini di bulan Oktober kita juga seperti itu. Flip negatif dulu baru naik. Tapi kalau misalnya kita perhatikan sekarang, funding rates-nya ini walaupun kita turun, itu tetap positif. Kita bisa maintain di positif. Apakah market sekarang udah terbiasa dengan volatilitas seperti ini? Bisa juga, tapi ya kalau dari data artinya sekarang masih cukup positif. Mungkin kita masih bisa tunggu beberapa hari lagi apakah bisa flip negatif atau enggak. Dan kalau udah negatif mungkin ada potensi, kembali lagi ini hanya potensi, kita bisa mengalami reversal. Kira-kira seperti itu ya. Lalu apakah Bitcoin udah bottom?
Ini juga pertanyaan yang banyak ditanya. Bottom itu artinya apakah ini udah paling bawah dari Bitcoin? Kalau saya sendiri sih nggak terlalu mau time the market. Istilahnya kita nggak mau time, wah Bitcoin bakal top di sini atau paling tingginya di harga A atau paling rendahnya di harga B gitu ya. Karena kita coba lihat aja di harganya sekarang tuh bagaimana ya. Tapi kalau kita lihat dari si Light Crypto sendiri, dia bilang apa? Dia bilang don't really like to speak in determinism. Tapi dia bilang maksudnya kalau misalnya teman-teman nih jual di sekarang pada saat market crypto turun, I think you just sold the bottom. Jadi kalau menurut dia ini sekarang ini kita udah di bottom. Nah, kalau misal kita jual di bottom sini, ternyata dia naik. Nah, itu kita agak sesek gitu ya istilahnya. Tapi kalau misalnya kita jual di sini ternyata dia turun lagi, mungkin itu masih nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita berdasarkan dari dia punya chart ini, kenapa dia bisa bilang ini bottom? Karena ini kita lihat dari dia punya namanya apa ya? Namanya VPVR atau bisa dibilang Volume Profile Visible Range di sini ya VPVR-nya. Dan di sini kita bisa lihat VPVR-nya kalau di bawah sini di bawah 40.000, ini volumenya itu cukup besar. Jadi ini dia adjust volumenya berdasarkan harga, bukan berdasarkan waktu. Ini kan berdasarkan waktu. Nah, ini berdasarkan harga. Di bawah sini berarti ini volume cukup besar, banyak orang yang nunggu. Istilahnya ini bisa menjadi support yang benar-benar kuat. Kalau misalnya Bitcoin turun, ini banyak orang yang akan buy. Istilahnya seperti itu. Jadi ya, kalau menurut dia ini kita sudah udah mau bottom lah istilahnya ya, bisa dibilang udah mau bottom. Jadi mungkin market bisa kembali naik gitu ya. Itu analisanya dia. Ada apa lagi ya? Nah, kita tadi juga lihat di sini, kalau kita lihat dari 24 jam sebenarnya masih ada beberapa berita bagus ya. Kalau kita lihat ini kemarin Decentraland mana juga ada berita bagus. Beritanya apa? Beritanya adalah Samsung open virtual store in Decentraland Metaverse. Makanya Mana ini naik cukup besar dengan adanya berita ini, Samsung masuk ke dalam Mana. Nah, sekarang kita coba masuk aja analisa Bitcoin-nya, karena kita sudah tahu alasannya. Kita coba lihat nih, apa yang harus kita lakukan sekarang kira-kira ya. Nah, ini chartnya, ini grafiknya Bitcoin. Sebelumnya kita lihat nih, kemarin kita sempat bahas di video ini juga, dimana kita bilang nih Bitcoin lagi sideways ya, dia harus bisa memilih jalur antara dia mau ke bawah atau nggak naik. Karena kita di sini ini pertarungan antara bear versus bulls nih. Bitcoin nggak bisa nembus ke atas karena ada tensi dari bear, pressure dari bear istilahnya, tapi bullsnya juga bearnya nggak bisa turunin ke bawah. Kenapa? Karena bearsnya juga bullsnya cukup kuat, istilahnya seperti itu. Jadi ada peperangan di zone ini, tapi ternyata di beberapa hari terakhir ini kita mengalami breakdown ya, yang tadi kita sudah alami, kita bahas. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kalau kita lihat dari secara ininya, memang ini kita sudah jebol support kita sih. Yang pertama ya, yang garis warna kuning ini, kita sudah lihat di sini udah turun dari support yang warna kuning ini. Dan saya juga ada bilang sebenarnya di sebelumnya ada support juga di sekitar 44.000 ya. Di 44.000 ini saya sudah ada label yang garis warna pink. Ini juga turun. Saya kira ini dia bisa menahan, tapi ternyata ini langsung turun ke bawah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita perhatikan, yang masih cukup bagus dari Bitcoinnya sendiri adalah dia belum membentuk lower low istilahnya ya. Di sini kita masih bisa lihat, di sini ada, ini sorry kalau teman-teman bisa lihat dengar ada suara dari luar ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sini, Bitcoin ini belum mengalami lower low istilahnya ya. Ini masih di atas sebelumnya. Ini lower low-nya ini, atau kalau misalnya dia membentuk downtrend itu di bawah, bisa dibilang di bawah 40.000 gitu. Jadi untuk sekarang kita masih di atas, sebenarnya seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana ke depannya, kira-kira perspektif ke depannya? Kalau saya lihat juga untuk potensi Bitcoin selama beberapa hari ke depan sebenarnya cukup oke. Tapi untuk sekarang mungkin karena ini sudah menjelang akhir minggu gitu ya, akhir minggu, jadi mungkin market akan sedikit terlihat sideways dulu ya, mungkin agak sedikit pasif beberapa hari. Mungkin nanti mulai minggu depan baru kita bisa lihat ada fluctuation, apakah institusi mulai masuk juga dan lain-lain. Dan hopefully kalau misalnya mereka masuk, mereka bisa membawa Bitcoin ini kembali naik ke atas. Jadi kalau untuk sekarang, selama masih Bitcoin di atas 40.000, ini masih bisa dibilang cukup aman lah gitu ya. Kalau teman-teman mau beli, sebenarnya boleh beli, tapi ya kalau saran saya lebih baik dollar cost averaging atau dicicil aja sebenarnya, dicicil karena kita nggak tahu. Kalau ternyata Bitcoin turun lagi ke bawah, at least kita masih ada dana dingin untuk serok ke bawah lagi ya. Untuk rekomend kriptonya ini juga udah saya buat, istilahnya udah lengkap. Kalian teman-teman hanya bisa cek video ini aja, tinggal cek apa yang cocok pilihan teman-teman ya. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research. Itu saja video saya untuk hari ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share videonya, like dan juga subscribe, and see you in the next video. Bye bye.